Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaramu itu didengar Allah saat kamu mengira tak ada seorang pun yang mendengarkanmu. Terkadang dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita merasa sendiri, terisolasi, atau bahkan diabaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Rasanya seperti berbicara kepada dinding, tanpa seorang pun yang peduli atau mendengarkan. Tapi dalam keheningan itu, kita sering lupa bahwa ada satu yang selalu mendengarkan, yaitu Allah. Jadi, nasihat ini mengingatkan kita akan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas dan kasih sayangnya yang tiada henti. Oke, baik. Ayo kita jelajahi lebih dalam makna di balik nasihat ini, karena nasihat ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, pertama, mari kita telaah makna harfiah dari nasihat ini. Nasihat ini kan menggambarkan keadaan di mana seseorang merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan mereka. Mungkin dalam kesendirian atau ketika merasa terabaikan oleh manusia. Tapi pada saat yang sama, Allah dengan penuh perhatian mendengarkan setiap kata, pikiran, dan doa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Ya, meskipun kadang terdengar sepele bagi manusia. Jadi, nasihat ini menegaskan kembali agar kita selalu mengingat Allah, bahwa Allah itu Maha mendengar. Tidak seperti manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Allah hadir dimanapun dan kapanpun. Tidak ada yang tersembunyi darinya dan tidak ada yang luput dari perhatiannya. Bahkan saat kita merasa sendiri di tengah keramaian atau terabaikan oleh dunia, Allah tetap dekat dengan hati kita. Masalahnya kita mau ndak dideketin sama Allah saat manusia tidak ada yang peduli dengan kita. Kita itu kan disayang sama Allah, dikasih macam-macam. Dari segi kesehatan itu ya banyak sekali. Contohnya kayak oksigen gratis, bisa melihat, mendengar, jantung normal, paru-paru oke, ginjal tetap berfungsi, otak bisa mikir, lidah bisa merasakan beragam macam makanan. Banyak sekali kenikmatan yang kita lalai untuk berterima kasih kepada Allah. Dan saat kita dicuekin sama manusia, Allah lah yang merangkul kita. Makanya harusnya kita ndak usah khawatir. Ada Allah. Kan ada tuh ayatnya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Makanya kalau kita pas lagi kesepian dan terabaikan dengan kehidupan manusia, coba cek kedekatan kita sama Allah. Spiritualitas kita gimana? Sholat kita gimana? Zikir kita gimana? Oke, baik, jadi intinya nasihat ini mengingatkan kita bahwa Allah itu selalu hadir, selalu mendengarkan, dan selalu peduli. Jadi kalau pas kita berada di momen-momen ketika kita merasa lemah atau putus asa, datanglah pada Allah, perkuat hubungan kita dengan Allah, biar kita bisa yakin bahwa tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Oke. Selain itu, nasihat ini juga mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam berdoa. Meskipun jawabannya mungkin tidak langsung atau masalah kita tidak segera terselesaikan. Tapi ya tugas kita harus tetap yakin bahwa Allah mendengarkan setiap doa dan setiap keluhan kita. Seperti yang diajarkan dalam hadis Nabi itu kan, doa adalah senjata seorang mukmin, tiang agama, dan cahaya langit dan bumi. Jadi ayo kita introspeksi dan refleksi diri. Ayo muhasabah. Jadi saat kita merasa bahwa tidak ada yang peduli atau memperhatikan kita, mungkin saat itu Allah menginginkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan hubungan kita dengannya. Apakah kita telah memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita telah menghargai nikmatnya yang tiada henti? Nah, selain itu, nasihat ini juga mengajarkan kita akan pentingnya empati dan kepedulian terhadap sesama. Saat kita merasa bahwa tidak ada yang mendengarkan kita,
kita juga harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah mendengarkan orang lain dengan baik? Atau jangan-jangan orang lain menjauh dengan kita gara-gara perbuatan kita sendiri yang cuek dengan orang lain, yang tidak peduli dengan orang lain. Jadi ini perlu dimuhasabahi juga. Oke, baik, semoga dengan nasihat ini kita bisa memperdalam hubungan kita dengan Allah, memperkuat keyakinan kita dengan doa-doa yang kita panjatkan, dan bisa menjadi lebih baik dalam hubungan sesama manusia. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam nasihat.